Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah teori bilangan kali ini kita sudah sampai di pertemuan ke-11. Di pertemuan ke-11 ini kita akan belajar materi yang baru yaitu terkait persamaan Diopantin. Apa sih persamaan Diopantin? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, persamaan Diopantin di pertemuan ke-11 ya, mahasiswaku sekalian. Seperti biasa, kita akan melihat apa sih capaian pembelajaran dalam pertemuan kali ini atau setelah kita menyelesaikan mempelajari terkait persamaan Diopantin. Yang pertama, mahasiswaku sekalian mampu memahami definisi dari persamaan Diopantin. Yang kedua, mahasiswa dapat menentukan suatu persamaan Diopantin memiliki solusi atau tidak. Yang ketiga, mahasiswa dapat menyelesaikan persamaan terkait persamaan Diopantin. Permasalahan, mahasiswa dapat menyelesaikan permasalahan terkait persamaan Diopantin. Jadi ini capaian pembelajaran yang nantinya diharapkan kalian peroleh setelah kalian mempelajari materi ini. Pertama, dimulai dari definisi. Seperti di awal-awal selalu saya sampaikan bahwa definisi ini merupakan akarnya. Jadi merupakan sesuatu yang penting di dalam kita mempelajari matematika. Jadi definisi harus dipegang dengan kuat, definisi harus dipegang secara utuh. Sehingga apa? Sehingga kita tidak bingung nantinya pada saat menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait persamaan Diopantin. Jadi apa sih persamaan Diopantin? Nah, kita akan cek di sini. Suatu persamaan berbentuk AX plus BY sama dengan C dengan A, B, C bilangan bulat, bilangan bulat tentunya, dan A, B dua-duanya bukan 0 disebut persamaan linier Diopantin. Jika penyelesaiannya dicari untuk bilangan-bilangan bulat. Artinya apa? Persamaan Diopantin ini berarti solusi yang bulat, ya, solusi bulat, bukan pecahan. Sudah paham ya? Jadi yang bulat, kalau nggak bulat ya bukan Diopantin, itu yang berarti yang dicari. Saya lanjutkan. Definisi ini dipegang baik-baik ya, diingat baik-baik. Terus saya lanjutkan dengan teorema. Persamaan linier Diopantin AX plus BY sama dengan C mempunyai penyelesaian jika dan hanya jika GCD atau FBB dari A, B itu habis membagi C. Jadi GCD AB habis membagi C. Jadi persamaan tersebut, Diopantin tersebut, maka dia mempunyai yang namanya solusi. Kalau dia tidak punya solusi gimana? Berarti tidak ada solusi bilangan bulat maksudnya. Jadi kalau dia berlaku seperti ini, mahasiswaku sekalian, GCD A, B itu habis membagi C, maka pasti dia punya solusi atau penyelesaian. Oke, buktinya bagaimana? Kita lihat sekarang, misalkan A, G, C, D, A, B itu D. Atau FBB-nya itu adalah D. Nah, dan D habis membagi C. Ini informasi. Ya, jadi di sini kan jika dan hanya jika. Jadi saya misalkan A, B-nya itu sebagai D, maka D habis membagi C. Kalau D habis membagi C, apa yang terjadi? Back to definisi di awal. Pertemuan awal pertama kita beberapa pertemuan di awal yang pernah kita bahas. Dari definisi dikatakan suatu bilangan habis membagi kalau ada, kan gitu. Kalau ada X anggota bilangan bulat, kan gitu. Di sini berarti kalau D habis membagi C, maka apa? Ada T. T-nya ini T anggota bilangan bulat. Sedemikian hingga C-nya sama dengan D kalikan T. Terus kita tahu juga bahwa D itu habis membagi GCD A, B. Sama sih sebenarnya yang ini juga. Cuma yang ini kita pakai definisi, yang ini kita pakai teorema. Jadi kalau D habis membagi A, B, maka apa? Ada pasangan. Ada MN, M, sehingga AM ditambah BN itu sama dengan D. Maka kita lihat di sini AM plus BN sama dengan
D. Di sini ada DT ya, di sini nggak ada T-nya, maka ini namanya manipulasi. Kita kalikan semuanya dengan T, menjadi AMT ditambah BNT sama dengan DT. DT-nya sendiri kita sudah tahu DT itu sama dengan C, sehingga kita masukkan ini menjadi C. AMT plus BNT sama dengan C. Sekarang kita lihat AMT ini saya misalkan sebagai X, NT saya misalkan sebagai Y, terbukti. Jadi AX plus BY sama dengan C. Ya, ini jadi definisinya. Ini saya buktikan dari ini, dari kanan ke kiri. Terbukti ya? Terbukti. Oke, untuk yang dari kiri ke kanan silakan Anda coba sendiri ya. Lanjut teorema yang selanjutnya, kita bicara terkait ini. D sama dengan, misalkan D itu adalah GCD dari A, B. Ini konteksnya masih yang ini ya. Terus X0 dan Y0, penyelesaian persamaan Diopantin AX plus BY sama dengan C. Jadi dia punya solusi gitu loh. Solusinya misalkan di sini X0 dan Y0. Maka penyelesaian umum persamaan tersebut adalah X sama dengan X0 ditambah B per D kali B per DK, terus dan Y-nya sama dengan Y0 min A per DK. Dengan K itu parameter. Jadi ini perlu parameter karena memang apa? Parameter karena ini memang satu persamaan. Ya, kalau dua persamaan dengan dua variabel kan tidak perlu parameter. Kalau ini karena satu persamaan maka perlu parameter. Jadi ini namanya solusi umum. Silahkan teorema ini bisa dipakai tanpa perlu kalian buktikan, tidak masalah. Kalau mau tahu pembuktiannya silahkan. Kalian bisa search, kalian bisa cari. Ya, sekarang sumber sangat banyak sekali. Oke, jadi itu terkait definisi persamaan Diopantin, teorema-teorema yang mungkin nanti kita akan gunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah persamaan Diopantin. Saya lanjutkan. Di sini kalian diberikan contoh, diberikan persamaan Diopantin 7X plus 5Y sama dengan 100. Tentukan bilangan positif X dan Y yang memenuhi. Artinya apa? Persamaan Diopantin itu memang persamaan yang solusinya bilangan bulat. Cuma di sini dia mintanya adalah bilangan positif. Jadi semuanya positif. Apakah ada yang seperti itu? Kita cek, kita kerjakan sama-sama. Penyelesaiannya 7,5 GCD-nya ya. GCD antara 7 dan 5 itu pasti 1. Karena 1 habis membagi 100, maka persamaan tersebut mempunyai penyelesaian. Tapi ingat, penyelesaiannya ini secara umum. Jadi semua bilangan bulat. Kita nggak tahu bilangan bulatnya bisa positif, bisa negatif. Tapi yang diminta pada soal ini itu hanya yang positif. Kita cek sama-sama. Oke, perhatikan bahwa 1 itu sama dengan 3 kali 7 min 4 kali 5. Jadi ini karena kombinasi ya. Kombinasi dari 7 sama 5 bisa dijadikan seperti ini. Terus saya kalikan aja semuanya dengan 100. Kenapa? Tujuannya ke sini. Ya arahnya ke sini. Supaya muncul 100. Ini kan 7 sudah ada di sini. 5 kan sudah ada. Jadi saya kalikan dengan 100 semuanya. 100 sama dengan 3 kali 7 kali 100 ditambah min 4 kali 5 kali 100. Akan menjadi 100 sama dengan 7 kali 300 tambah 5 kali min 400. Jangan dikalikan ya. Biarkan bentuknya menyerupai bentuk yang ini. Sehingga kita nanti ketemu X0 dan Y0. Ini X0, ini Y0. Oke, seperti itu. Nah, penyelesaian umumnya berarti kita sudah belajar tadi di slide sebelumnya. Jadi apa? 300 X0 kan ya, 300 ditambah 5 per ya 5 per 1 kan tadi ada rumusnya sudah ya, per D gitu kan ya. 5 per 1 K ini parameter sama dengan 300 per 5K. Y sama dengan min 400 min 7 per 1K atau Y sama dengan min 400 min 7K. Karena yang dicari balik lagi, yang dicari itu yang positif. Sehingga apa? Kita harus cari X yang positif dan Y yang positif. Kalau X-nya positif, maka 300 plus 5K lebih besar dari 0, 5K lebih besar dari min 300, K-nya harus lebih besar dari min 60. Maka supaya X-nya menghasilkan yang positif, maka K-nya lebih besar dari min 60. Sekarang kita lihat dari aspek Y-nya. Y sama dengan min 400 min 7K lebih besar dari 0. Berarti K-nya apa? K-nya kurang dari 400 dibagi min 7. K-nya kurang dari min 57 1/7. Artinya apa? Yang satunya lebih besar dari min 60.
Jadi dari min 60 ke kanan. Yang satunya kurang dari min 57. Jadi dari min 57 ke kiri. Dari min 57 kurang berarti ke kiri. Kan begitu. Nah, artinya supaya memenuhi kedua-duanya, artinya X-nya positif, Y-nya positif, maka kita cari yang namanya apa? Irisan. Kita cari irisan. Karena K merupakan bilangan bulat, maka K memenuhi agar X dan Y merupakan bilangan bulat positif. Ya, di sini kalau positif maka kita harus ingat karena K-nya itu positif, tadi saya sudah sampaikan, maka kita cari irisan. Kalau K lebih besar dari min 60 berapa? Min 59, min 58, min 57. Karena K-nya bilangan bulat ya. Dan seterusnya. Sedangkan K kurang dari min 57, nah itu adalah min 58, min 59. Jadi dia ketemu di situ. Jadi ada dua di sini, yaitu K sama dengan negatif 59 dan negatif 58. Dengan demikian pasangan XY positif yang memenuhi adalah X-nya kita masukkan aja min 59. Kalau masukkan min 59 jadi X-nya 5. Y-nya jadinya 13. Kalau masukkan min 58, X-nya 10, Y-nya 6. Jadi pasangan XY yang memenuhi adalah 5,13 dan 10,6. Bisa dipahami? Oke, silahkan dipelajari lagi ya, karena ini materi baru bagi kalian. Tapi sebenarnya dari strukturnya, dari cara pengerjaannya ini sudah runtut ya, sudah runtut. Insya Allah kalian paham lah ya. Kalau tidak paham silahkan seperti biasa, silahkan komen di kolom komentar di YouTube. Nanti insya Allah akan saya balas. Oke, saya lanjutkan ya. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan di soal yang kedua. Soal yang kedua di sini kalian diminta menentukan. Tentukan penyelesaian umum dari persamaan Diopantin 738X ditambah 621. Y sama dengan 45. Gak ada syarat ya. Gak ada syarat kalau X-nya harus positif, Y-nya harus positif. Gak ada di sini. Jadi kita kerjakan seperti biasa. Bagaimana solusinya atau cara mengerjakannya? Perhatikan. 738 itu kan sama dengan 1 kali 621 ditambah 117. 621 sama dengan 5 kali 117 tambah 36. 117 sama dengan 3 kali 36 tambah 9. 36 sama dengan 4 kali 9 tambah 0. Ingat, ini di sini yang saya gunakan adalah untuk menentukan GCD-nya. Jadi GCD dari 738 dan 621 itu adalah 9. Terus kita tahu bahwa 9 itu habis membagi 45. Maka persamaan di atas punya penyelesaian. Maka kita bisa mencari penyelesaiannya apa saja kan gitu. Kalau dia nggak punya penyelesaian, stop sampai situ. Artinya nggak punya penyelesaian gitu ya. Kalau punya penyelesaian maka kita harus melanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Oke, sekarang kita lanjutkan. 9, kita mulai lagi. 9 sama dengan 117 min 3 kali 36. Ini dapat dari mana? Dari sini. Ya, dari sini ini pindah ke sini. 117 ini 3 kali 36 pindah ruas menjadi negatif. Seperti itu. Ya, nanti yang ini juga 36 dari sini. 36 itu adalah 621 dikurangi 5 kali 117. Oke. Jadi nanti tinggal kalian masukkan 36-nya, kita substitusi ya. 621 min 5 kali 117, 117 min 3 kali 621 tambah 15 kali 17, silakan yang sama-sama ada 117-nya saya gabung. Ini kan satu ya sebenarnya ya. Ini ada 15, 117-nya berarti ada 16. 16 kali 117 min 3 kali 621. 117 kita lihat ke sini adalah 738 dikurangi 1 kali 621. Kita substitusi ke sini. Kurangi 3 kali 621, 16 kali 738 dikurangi ini 16, ini ada min 3, ini ada sebanyak min 16 jadi min 19 kali 621. Perhatikan bahwa bentuk ini sudah menyerupai ya. Sudah menyerupai bentuk yang kombinasi yang kita mau seperti itu. Jadi nanti ini sebagai X0 dan ini sebagai Y0-nya. Maka yang ditanya penyelesaian umum. Ya, kalikan kedua ruasnya sekarang. Nah, karena apa? Karena di sini diminta adalah 45. Di sini masih 9. Supaya jadi 45 maka kita kalikan 5. Kedua ruas ya, jangan lupa. Matematika itu adil. Ruas kiri dikalikan, ruas kanan juga dikalikan. Jadi 9 kali 5, 45 sama dengan 5 kali 16 kali 738 dikurangi 5 kali 19 dikalikan 621
seperti itu. Maka diperoleh 45 sama 80 kali 738 min 95 kali 621. Maka X0-nya itu adalah 80, Y0-nya adalah min 95. Jadi bukan yang ini ya. Saya tadi salah ngomong sepertinya. Bukan yang ini. Kenapa? Karena bentuknya belum sama dengan yang mau dicari. Jadi harus disamakan terlebih dahulu. Oke, tinggal dimasukkan ke rumus. Ya, rumusnya sudah ada tadi sudah saya sebutkan. Tinggal kalian masukkan di sini ya. 80 tambah 695. Oke, ini keliru ya. Ralat ini. Ini harusnya K saja, tidak ada Y-nya. Ya, silakan nanti materinya saya berikan. Silakan diubah ya. Ya, maklum ya. Jadi karena memang mungkin ini salah ngetik, hilang fokus. Yang lain ini sudah betul ini ya, Mi 82K. Oke, seperti itu ya. Silakan dipelajari lagi. Nanti jika ada yang belum kalian pahami, bisa langsung menanyakan. Ya, di kolom komentar, tanya teman, silakan. Yang penting tujuannya cuma satu, mahasiswaku sekalian ya. Tujuannya kalian bisa memahami. Kalian bisa memahami dengan cara yang bagus, dengan cara yang benar gitu ya. Oke, seperti biasa di akhir pertemuan ya selalu ada yang namanya tugas. Ya, tugas ini apa ya? Untuk mengasah kemampuan kalian. Kalau nggak ada tugas, nggak terukur nanti kalian bisa apa enggak gitu. Kalau ada tugas kan, oke, nanti saya bisa, saya enggak, saya perlu belajar lagi gitu ya. Karena yang mengetahui kalian itu adalah kalian sendiri. Ya, semangat belajarnya, ke depannya semoga sukses. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.